dahulu pernah berkata, aku tinggalkan Baghdad dan di situ ada takbir. Aku tinggalkan kota Baghdad dan di situ ada takbir. Ibnul Qayyim katakan takbir adalah apa? Adalah nasyid-nasyid, bait-bait syair, ya, yang berisi tentang kezuhudan, ngajak orang untuk zuhud di dunia, dan diikuti oleh hentakan kaki, celetak-celetuk, celetak-celetuk, hanya dengan hentakan kaki, nggak pakai alat, ya, nggak pakai alat. Jadi apa? Bait-bait syair diikuti, dibacakan tentang kezuhudan di dunia, diiringi dengan apa? Hentakan kaki. Diikuti dengan hentakan kaki. Kalau sekarang bukan hanya hentakan kaki, berbagai jenis alat musik dan seterusnya. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, apa? Takbir, yaitu lantunan syair-syair yang berisi tentang kezuhudan di dunia, yang diikuti dengan hentakan kaki, yasuddun nas anil Quran, itu saja menutup manusia dari Al-Quran, menghalangi manusia dari Al-Quran, melalaikan manusia dari Al-Quran. Lalu bagaimana dengan nyanyian-nyanyian yang diikuti dengan berbagai jenis alat musik di zaman sekarang? Ya subhanallah. Bukan menutup manusia dari Al-Quran, malah menjadikan manusia lupa total dengan Al-Quran. Mana pernah ada artis ngomong di televisi bilang menyinggung Al-Quran? Nggak ada. Yang akan dia singgung adalah kata-kata fasik yang dia lantunkan dan dia dendangkan. Nggak ada artis ngomong Quran dan seterusnya. Karena Al-Quran dengan nyanyian musik nggak akan pernah ketemu. Kalau ada yang suka nyanyian, suka juga Quran, talbisun bil haqqi wal batil, bainal haqqi wal batil, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Nyanyian dan musik-musik menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Allah, Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Adapun Quran akan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Syattana baina al-ghina wal Quran. Ya. Maka aneh bin ajaib kalau ada penuntut ilmu syar'i, di samping dia suka Quran, tapi nasyid yang bermusik juga keren. Masya Allah, lancar. Ngepop bahkan, ngeband bahkan, ayat dan billah. Ya. Ini fenomena yang sangat menyedihkan sekali. Ya. Nangis kita ngelihat pemuda-pemuda Islam zaman sekarang. Ya. Nangis kita, subhanallah. Kemudian jemaah sekalian saya cintai karena Allah Jalla wa'ala. Ya. Sekali lagi kata Imam Syafi'i, menutup manusia dari Al-Quran. Itu baru bait-bait syair yang berisi kezuhudan yang diikuti dengan hentakan kaki. Menghentakkan kaki. Menutup manusia dari Al-Quran. Ya. Makanya jaga pendengaran antum, ikhwan. Kalau antum nanti di masa tua mau dijaga pendengarannya oleh Allah, ya, supaya kita normal pendengaran kita, maka dekat dengan Al-Quran, jangan dekat dengan musik. Ikrimah bin Abi Jahal pernah mengatakan, ya, bahwasanya sesungguhnya innallaha takaffala ala hafizil Quran minal kharaf. Ya, alla yakhraf. Sesungguhnya Allah telah menjamin buat orang-orang yang menghafal Quran, dekat dengan Al-Quran, Allah jamin dia untuk tidak pikun di masa tuanya. Tidak bisa dengar lagi dan seterusnya. Maka dekatlah dengan kitab Allah, Al-Quranul Karim. Dulu Rasulullah SAW, subhanallah, saking beliau jaga pendengaran beliau dari yang namanya musik, jampi-jampi syaitan ini. Ya, ketika Ibnu Umar menceritakan, saya pernah jalan sama Rasulullah SAW. Sayup-sayup beliau mendengar suara suling anak gembala. Biasanya anak gembala identik dengan sulingnya. Sayup-sayup Rasulullah SAW mendengar suara suling anak gembala. Maka beliau Rasulullah SAW kata Ibnu Umar, menutup wada'a yadayhi ala udunai. Rasulullah SAW letakkan kedua tangannya di telinganya, ditutup dua-dua telinganya, ya, dan tidak melepas kedua telapak tangan beliau dari telinganya sampai suara suling anak gembala itu udah hilang lagi, baru beliau lepas. Subhanallah. Saking menjaga telinga beliau agar tidak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena beliau sangat paham dan tahu, bahkan ayatnya turun sama beliau, bahwasanya di antara manusia ada yang diberikan oleh Allah mata tapi nggak dipakai untuk melihat yang benar, yang baik. Tapi yang dia lihat adalah yang haram. Di antara manusia ada yang diberikan pendengaran oleh Allah tapi dia tidak pakai untuk mendengar yang dihalalkan Allah. Malah dia pakai untuk mendengar jampi-jampi syaitan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada di antara mereka yang diberikan hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Ulaika kal an'am.
Mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah Jalla wa'ala. Makanya Rasulullah merapatkan betul-betul telinga supaya tidak mendengar suara suling itu. Sekarang subhanallah, dunia dipenuhi dengan musik jam